Sang waktu serasa bergerak sangat cepat, yang dalam hitungan hari banyak sekali terjadi peristiwa yang luar biasa. Adipati Keta dengan sangat tergesa-gesa menarik pasukannya yang dibentuk dan digembleng di alas larang. Separuh yang lain, terutama para prajurit yang dihimpun oleh Sadeng, kemudian ditarik pula kembali ke Sadeng. Berita akan terjadinya perang dahsyat kini telah menyebar ke segala penjuru. Di alun-alun istana Keta, ada banyak orang yang kembali berkumpul mempertanyakan perang yang akan terjadi. Khususnya mereka yang kecewa melihat Keta menempatkan Mojopahit sebagai musuh. Pun demikian dengan keadaan di Sadeng yang bahkan berlangsung lebih buruk. Istana Sadeng kini telah dikepung rapat oleh rakyatnya sendiri. Keta kini mulai mengalami kesulitan yang luar biasa. Di jalanan mulai terjadi pertikaian yang bisa mengarah ke perang saudara. Mereka yang bertikai adalah orang-orang yang tidak setuju Keta berperang melawan mereka yang setuju Keta berperang. Hal yang membuat pusing itu masih ditambah pula dengan laporan-laporan yang masuk mengenai asap membara yang membubung membakar sesuatu. "Apa yang hendak kau laporkan?" tanya Mapanji Keta. "Ampun Dipati, lumbung padi kita di Baligari telah dibakar orang. Lagi-lagi tidak bisa diketahui siapa pelakunya." "Setan alas!" desis Mapanji Keta yang meletupkan rasa jengkelnya. Padahal lumbung-lumbung itu diisi sejak lama sebagai dukungan jika nantinya sang waktu telah tiba, Keta akan menggempur Mojopahit secara dadaan. Namun rupanya telik sandi Mojopahit telah mengendus semua kegiatan yang berlangsung itu secara sembunyi-sembunyi. Apa yang dilaporkan Patih Keta, yaitu Panji Yang Rogasiwi, tentang bagaimana sidang di Pasewan Agung Tatak Rambat Palemang Nguntur, bagaimana mereka dengan mata kepala sendiri melihat secara langsung penggelaran pasukan yang menyebabkan Mapanji Keta kini merasa miris. Meskipun Mapanji Keta telah memperoleh laporan dari patihnya, ia tetap bergeming dengan keputusannya. Mapanji Keta masih merasa yakin dengan dukungan dari orang yang dihormatinya, yaitu Ki Wirota Wirogati, mantan maling yang amat terkenal di zaman Singosari, yang diyakini mampu membendung pasukan dengan kekuatan sebesar apapun. Akhirnya, dengan sikap tegas yang didukung oleh pasukan kuat yang baru saja ditarik dari alas larang, pihak-pihak yang tidak setuju dengan digelarnya perang bisa dibungkam mulutnya. Sama seperti di Keta, di Sadeng persiapan untuk berperang bisa dilakukan dengan lebih matang. Kumpulan rakyat yang tidak sependapat bubar semburat ketika dihadapkan dengan pasukan yang telah disiagakan untuk berperang, dan jika perlu dengan menggilas rakyatnya sendiri. Dari ketinggian bukit yang menjulang di belakang kota Sadeng, beberapa orang telik sandi gabungan dari mata-mata pasukan Bayangkara dan mata-mata pasukan Jolopati yang dipimpin oleh Senopati Haryo Teleng terus mengamati perkembangan. Dari tempat persembunyian di titik ketinggian itulah bisa dilihat dengan jelas bagaimana pergerakan pasukan yang dihimpun di alun-alun. Mereka tidak lagi berada di pihak penyerbu, tetapi merekalah yang kini harus membangun pertahanan karena mereka akan diserbu. Cepat atau lambat, prajurit Mojopahit akan datang untuk menggilas mereka. Dengan berdiri berdampingan, Bayangkara Lembu Pulung yang telah bergabung dengan Senopati Haryo Teleng kini memperhatikan lembah di depannya. Apa yang diperintahkan oleh Adi Gajah Mada tidak bisa aku terjemahkan di sini. Siang hari, Adipati Sadeng dikabagari oleh sekitar 25 orang prajurit yang mengawal kemanapun ia pergi. Ia dikawal depan dan belakang. Harapan untuk bisa menculiknya tentulah pada malam hari, saat orang itu dan para pengawalnya terlena. Namun di malam hari,
Adipati Sadeng bersembunyi. Ia tidak tidur di istana. Demikian pula dengan keluarganya. Lembu Pulung kini menyimak dengan cermat. Mengirim orang untuk menyusup juga sulit. Dari penampilan mungkin tidaklah masalah. Hanya saja dari bahasa. Jika orang Sadeng bertemu dengan orang kita, dengan mudah mereka akan menebak kita bukanlah orang Sadeng hanya dari logatnya. Agaknya Adipati Sadeng menyadari dirinya berada dalam bahaya. Maka kemudian ia melindungi dirinya melalui cara yang berlapis itu. Senopati Haryo Teleng melebarkan jelajah arah pandangnya menyapu ke samudera luas dengan ombaknya yang kini datang susul menyusul menggempur tepian pantai. Senopati Haryo Teleng telah mengerutkan kening ketika mengerahkan perhatiannya ke timur. Ada sesuatu yang kini terlihat di sana. Benda apa itu? Tanya senopati pimpinan pasukan Jolopati itu. Lembu Pulung kini mengalihkan pandangan matanya ke arah yang sama. Seperti kapal, Senopati, jawab Lembu Pulung. Di kejauhan sekali memang nampak beberapa kapal yang kini merapat ke tepi pantai. Sebagian terlihat, sebagian tidak karena terlindung lekuk pesisir dengan tebing yang menjulang. Hari ke-7 dari siasat yang telah direncanakan Gajah Mada, pasukan Mojopahit yang dipimpin oleh Senopati Panji Suryomanduro telah menempatkan diri bagai di depan hidung istana Geta. Panji Suryomanduro harus menyesuaikan diri dengan siasat perang yang telah ditentukan oleh Gajah Mada. Untuk jangan sampai kehadirannya diketahui oleh musuh, Panji Suryomanduro membawa perjalanannya melambung, berbelok ke kanan, menerobos hutan lebat, dan akhirnya melakukan baris pendem tepat di arah belakang istana Geta. Untuk membantu agar Gajah Mada bisa menyusul ke tempat yang dipilih itu, beberapa orang prajurit ditinggalkan di suatu tempat yang telah ditentukan sebagai titik temu dengan Gajah Mada dan Gagak Bongol yang menyusul belakangan. Hampir mirip dengan apa yang terjadi di Sadeng. Dari titik ketinggian sebuah bukit yang dipilih, Senopati Panji Suryomanduro dapat melihat kota Geta dengan amat jelas. Dari tempat itu terlihat istananya, terlihat alun-alunnya, terlihat pula jalan-jalan utama yang saling silang. Namun menunggu adalah merupakan pekerjaan yang menjemukan. Melihat Geta sudah berada di depan mata, Senopati Panji Suryomanduro merasa gatal, ingin segera menyerbu dan memberangus para pemberontak itu. Akan tetapi tidak mungkin bagi Senopati Panji Suryomanduro untuk membelokkan perintah yang telah diterimanya dari Gajah Mada. Yang bisa ia lakukan hanya memberi perintah untuk beristirahat. Kalian boleh tidur sampai 3 hari lamanya, ucap Senopati Panji Suryomanduro kepada beberapa pimpinan kesatuan kecil yang menghadap untuk disalurkan kepada semua prajurit tanpa terkecuali. Istirahat untuk memulihkan penat memang dibutuhkan setelah perjalanan beberapa hari lamanya. Maka para prajurit pun kini melakukan banyak hal untuk membuang rasa jemu mereka. Di antaranya dengan memanfaatkan waktu yang ada untuk berburu di hutan. Adalah amat kebetulan ada banyak ayam liar di sekitar persembunyian pasukan Segelar Sepapan itu. Senopati Panji Suryomanduro yang tengah mengamati kota Geta bisa melihat dengan mata telanjang kegiatan persiapan perang yang berlangsung. Kota itu nampak lengang karena Mapanji Geta telah menggilas orang-orang yang tidak setuju perang tanpa ampun. Namun alun-alun itu juga dipenuhi ribuan orang prajurit yang siap digerakkan untuk menghadang serbuan. Dari tempatnya pula, Senopati Panji Suryomanduro bisa menikmati pemandangan laut yang demikian luas di sebelah utaranya, berimpit dengan langit dan dihubungkan oleh garis cakrawala yang memanjang dari barat ke timur. Senopati Panji Suryomanduro terlonjak, hidungnya kini membaui sesuatu. Perbuatan siapa ini? Padamkan api itu. Orang-orang kita akan tahu kegiatan di sini dengan melihat asap kalian.
Api itu memang sudah tidak dibutuhkan lagi dan tidak masalah jika ada perintah untuk memadamkannya. Dengan senyum khasnya, Lembu Peteng kini mendekati Senopati Panji Suryomanturo yang tengah melotot. Meskipun masih terlihat garang, raut wajah Panji Suryomanturo kini berubah ketika melihat apa yang dibawa oleh Lembu Peteng dan kemudian diserahkan kepadanya. Seekor ayam hutan yang telah matang dibakar dengan utuh. Kau bumbui apa? Hanya bumbu sekedarnya, Senopati. Cerobohnya Senopati Panji Suryomanturo, ia malah memaafkan perbuatan anak buahnya yang telah lancang membuat perapian karena di depannya telah tersaji seekor ayam hutan yang telah matang yang lumayan untuk dinikmati setelah berhari-hari tidak berselera. Padahal di mata orang Keta munculnya asap dari perbukitan jauh di arah selatan itu dengan segera memunculkan pertanyaan. Adipati Keta yang telah memperoleh laporan itu ikut mengawasi dari mana asap itu terlihat membubung. Ada asap menjadi pertanda di tempat itu ada orang. Kakang Rogasiwi, ucap Mapanji Keta meminta perhatian. Rogasiwi kini mendekat. Bagaimana Mapanji? Segera kirim orang untuk mendekati tempat itu dan intip ada apa di sana. Bisa jadi prajurit Mojopahit tengah bersembunyi di tempat itu, kata Mapanji Keta. Baik Mapanji, jawab Patih Panji yang Rogasiwi. Apa yang diduga Mapanji Keta dibenarkan oleh Kiai Wirotawirogati yang tidak pernah keluar dari dalam biliknya. Meskipun Kiai Wirotawirogati tidak bergerak sejengkal pun dari kamar yang amat pribadi itu, bukan berarti Kiai Wirotawirogati tidak melakukan apa-apa. Dengan menggunakan kemampuan yang tidak kasat mata yang bersumber dari olah batin dari wilayah bawah sadarnya, Kiai Wirogati justru membentengi istana Keta dengan caranya sendiri. Kabut tebal yang diundang menggunakan bait-bait mantra kini telah membungkus istana Keta dengan tebalnya, dan hal itu menyebabkan Prada Basu yang terus berusaha mencari celah kini nyaris putus asa karena ia tidak pernah menemukan cara yang dibutuhkan untuk bisa menyelinap ke dalam istana Keta. Padahal kabut itu tidak sekedar membungkus. Prada Basu tahu siapapun yang memaksa menyelinap pasti akan ketahuan. Ibarat Kiai Wirotawirogati sedang tertidur, maka jika ada orang yang tidak diundang berani masuk, maka pasti akan membangunkannya. Hanya lemparan batu sekepalan tangan ke arah istana itu juga pasti ketahuan bahwa Kiai Wirotawirogati, mantan maling yang pernah menggegerkan istana Singosari, adalah orang yang sitik paningal terlihat dari apa yang disampaikan kepada Mapanji Keta. Mereka sudah datang, kata Kiai Wirotawirogati yang kini membuka matanya. Mapanji Keta menunggu orang yang amat dihormati itu untuk melanjutkan ucapannya. Namun sampai beberapa saat lamanya Kiai Wirotawirogati belum berbicara. Di mana mereka, Bobo? Tanya Mapanji Keta. Kirimlah telik sandi untuk meyakinkan pandangan mata batinku. Aku melihat sesuatu di selatan. Jika kau perhatikan, ada asap yang membubung di sana. Jika benar pasukan Mojopahit itu telah mesanggrah di tempat itu, maka akan kukilas mereka. Mapanji Keta diam beberapa saat untuk menguasai diri terhadap rasa kagumnya yang kini semakin menjadi-jadi. Sungguh, Kiai Wirotawirogati adalah orang yang sangat langka, pemilik kemampuan yang langka. Didukung oleh orang sakti semacam itu, Mapanji Keta merasa yakin akan mampu menghadapi Mojopahit meskipun mereka menggelar kekuatan macam apapun. Aku sendiri telah melihat asap itu, Bobo. Juga telah kukirimkan telik sandi untuk melihat dari dekat ada apa di sana. Kiai Wirotawirogati kini mengerutkan dahi. Jadi kau sudah tahu? Iya, Bobo.
memang ada asap di belakang istana dan telah aku kirim orang. Kalau begitu, malam ini harus kau siapkan pasukan untuk menggilas mereka. Aku akan membutakan mata orang-orang Mojopahit itu. Panji Keta amat yakin Kiai Wirotawirogati adalah orang yang berkemampuan luar biasa. Andai Kiai Wirotawirogati mengatakan akan membutakan mata orang-orang Mojopahit yang menempatkan diri bersembunyi di punggung bukit itu, maka mereka akan benar-benar buta, mungkin dengan melalui kehilangan bola mata mereka semua. Sejenak kemudian, malam yang kemudian datang adalah malam yang dijanjikan oleh Kiai Wirotawirogati yang akhirnya keluar dari bilik pribadinya. Meskipun buta matanya, Kiai Wirotawirogati masih sering memerlukan bepergian yang ada kalanya harus menempuh jarak yang jauh sebagaimana ia lakukan beberapa pekan sebelumnya. Kemana-mana biasanya Kiai Wirotawirogati dikawal oleh 4 orang kepercayaannya. Mereka adalah Udan Taun, Panji Hamuk, Lanjar Manuraha, dan Primoro. Namun 4 orang berhati kejam itu sedang tidak berada di Keta karena harus menjalankan tugas untuk ikut berburu songsong Kiai Udan Riwis dan Cihna Gringsing Lebeng Lueh Laka yang telah jengkar dari gedung pusaka Istana Mojopahit. Meskipun memiliki mata hati yang tajam, Kiai Wirotawirogati tidak tahu salah seorang dari 4 anak buahnya kini telah mati. Maka demikianlah, malam yang datang berikutnya adalah malam yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh para prajurit Mojopahit yang tengah melakukan baris pendem tidak jauh dari Istana Keta. Untuk mengusir nyamuk yang banyak, Senopati Panji Suryomanduro mengizinkan anak buahnya membuat perapian di beberapa tempat sekaligus yang nantinya harus dipadamkan ketika pagi hari berikutnya tiba. Ada api tentu ada asap, namun karena malam, Senopati Panji Suryomanduro yakin kalau asap itu tidak akan nampak dari Keta yang berada di lembahan. Namun yang mengagetkan Senopati Panji Suryomanduro dan membuat terheran-heran anak buahnya adalah asap berada di mana-mana. Warna putih bergerak di mana-mana, makin lama kini semakin menebal. Edan, desis Panji Suryomanduro yang menyadari keganjilan seperti pernah terjadi di Istana Mojopahit. Sadarlah kini Senopati Panji Suryomanduro bahwa keberadaan mereka yang tengah melakukan baris pendem di tempat itu telah diketahui oleh musuh mereka. Dengan segera Senopati Panji Suryomanduro memberi perintah untuk siaga melalui sebuah teriakan. Namun apalah yang bisa dilakukan para prajurit Mojopahit menghadapi kebutaan yang datangnya sangat mendadak itu? Dengan segera mereka merasa cemas dalam menghadapi kemungkinan serangan yang akan datang dengan tiba-tiba. Senopati Panji Suryomanduro segera menghitung keadaan menghadapi serangan ketika mereka dibelit oleh kabut yang sangat tebal itu. Gelar perang apakah yang sebaiknya kini disiapkan? Senopati Panji Suryomanduro segera mengenang tempat itu dengan sebaik-baiknya untuk menerka dari arah mana kira-kira serangan akan datang. Dari arah timur, Panji Suryomanduro kini menerka. Senopati Panji Suryomanduro merasa yakin serangan yang akan dilakukan pasukan Keta itu melalui jebakan yang sangat aneh pasti dilakukan dari arah timur, karena dari tempat ia berada terlihat ada sebuah jalan yang berliku ke selatan. Melalui jalan itulah serangan pasti akan menerjang pasukan yang dipimpinnya. Ini akan menjadi sebuah perang buta. Serangan akan datang dari arah timur. Semuanya berlindung di balik tameng, teriak Senopati Panji Suryomanduro. Perintah yang diteriakan Senopati Panji Suryomanduro itu segera disalurkan dari ujung ke ujung, dan dengan bersusah payah karena banyaknya pepohonan, Senopati Panji Suryomanduro merasa kini layak cemas karena akan sia-sia yang dilakukannya, karena kabut kini menjadi sangat tebal, makin bergulung dan menghapus jarak pandang. Sebenarnya lah Kiai Wirotawirogati
berada di belakang kejadian aneh itu. Mantan maling itu telah mengembangkan ilmu hitamnya untuk sebuah keperluan yang tidak lazim. Jika dulu kabut tebal itu dihadirkan agar bisa dengan leluasa menyelinap rumah yang akan dikuras isinya, kini oleh dorongan nafsu untuk membangun Keta memisahkan diri dari Mojopahit, ilmu hitam itu dibangun untuk menjebak pasukan segelar sepapan yang akan menyerbu negerinya. Kiai Wirotawirogati berjalan dengan tertatih-tatih, dikawal oleh banyak prajurit dan ditemani secara langsung oleh Mapanji Keta. Melalui jalan berbeda dengan jalan yang digunakan para prajurit untuk menyerang kepersembunyian orang-orang Mojopahit di punggungan bukit itu, Kiai Wirotawirogati berjalan dituntun oleh Mapanji Keta yang sama sekali tidak menyadari ada bayangan hantu yang bergerak membayangi kemanapun langkah mereka. Orang itu berjalan mengendap-endap dengan suara langkah kaki yang ringan seperti langkah kaki kucing yang tidak menimbulkan suara. Orang itu adalah Pradabasu. Mungkin inilah saat yang aku miliki untuk menerjemahkan keinginan Kakang Gajah Mada, berkata Pradabasu dalam hatinya. Pradabasu terus mengikuti langkah kaki orang itu. Dengan kehati-hatiannya, ia lolos dari ketajaman pandangan mata hati Kiai Wirotawirogati. Namun sampai sejauh itu, Pradabasu tidak bisa bertindak apa-apa untuk menculik Mapanji Keta. Dibutuhkan dukungan cadangan beberapa temannya. Pradabasu harus menemukan sebuah cara untuk bisa menghubungi mereka. Tepat sebagaimana yang diduga Senopati Panji Suryomanturo, Mapanji Keta telah mengirimkan pasukannya menyusur jalan berliku di timur kota Keta, naik ke selatan yang jika terus lurus akan menuju ke arah-arah, bahkan bisa sampai ke tanah perdikan Bondowoso dan ke Katemangan Jember. Melalui sebuah jalan yang penuh dengan semak dan perdu, pasukan Keta merayap, kemudian berbelok ke kanan, siap menghabisi musuhnya yang kini tengah kebingungan terjebak tebalnya kabut yang aneh. Akan tetapi, suara apa itu? Bisik salah seorang prajurit Keta. Pasukan Keta yang bergerak kini terpaksa harus berhenti. Suara gemersak itu sungguh sangat mengganggu dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Bahkan bagi sebagian yang lain, suara itu memunculkan rasa takut. Ada yang tahu suara apa itu? Aku tidak tahu. Tidak hanya para prajurit Keta yang dibingungkan oleh munculnya suara gemersak itu. Bagi segenap prajurit Mojopahit yang tengah dibingungkan oleh ketidakmampuan mereka dalam memandang apapun, suara gemersak itu menumbuhkan pertanyaan yang tidak bisa diketahui dengan segera jawabnya. Bahkan tidak bisa pula diterka dengan mudah dari mana arah suara itu. Tidak hanya itu, bahkan Kiai Wirotawirogati pun tidak kalah terkejut. Kiai Wirotawirogati yang telah menempatkan diri pada jarak yang cukup dekat dengan persembunyian pasukan musuh, dengan tetap duduk di atas kudanya dan berada dalam pengawalan ketat beberapa orang prajurit, termasuk Mapanji Keta dan patihnya, benar-benar merasa menghadapi keadaan yang bisa mengubah rencananya. Sialan. Mapanji Keta kini membawa kudanya mendekat dan menempatkan diri di sebelah Kiai Wirotawirogati. Ada apa, Bobo? Kiai Wirotawirogati tidak segera menjawab. Namun dengan ketajaman telinganya ditambah ketajaman mata hatinya, Kiai Wirotawirogati memperhatikan suara yang mengaduk malam, bahkan berkemampuan untuk mengisap kabut tebal yang telah ia hadirkan. Orang itu datang ke sini. Mapanji Keta kini merasa cemas. Siapa, Bobo? Kiai Wirotawirogati tidak segera menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya lah tengah terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa yang seolah menjadi jawaban dan mengimbangi apa yang dilakukan oleh Wirotawirogati yang kini menghadirkan kabut demikian tebal
juga membutakan penglihatan. Jika Kiai Wirota Wirogati mampu mengundang datangnya kabut, rupanya ada orang lain yang punya kemampuan tidak kalah aneh, yaitu mampu untuk mengundang dan juga mengendalikan beliung. Beliung yang berputar itulah yang telah menimbulkan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Jika beliung itu berputar melintas, semua benda yang berada di lintasannya pasti akan terisap dan terputar dengan deras. Angin beliung yang oleh Kiai Wirota Wirogati ditandai muncul di Istana Mojopahit ketika ia menggelar sirep dan juga kabut untuk membobol ruang pusaka. Angin lesus itu rupanya memanjakan orang yang menghadirkannya. Ia memanjakan diri berputar-putar dengan derasnya, mengisap debu-debu, memutar dan menjebol pohon-pohon, serta bergerak mengisap kabut yang telah memudahkan pasukan segelar sepapan dari Mojopahit yang tengah melakukan baris pendem. Prajurit Keta yang terhenti gerak langkahnya baru paham suara gemuruh itu berasal dari angin lesus karena melintas pada jarak yang amat dekat di depan mereka. Angin yang berputar dengan deras itu melibas apapun, termasuk melibas kabut tebal yang telah memudahkan mata dan membuangnya entah kemana. Para prajurit Mojopahit yang kebingungan dan merasa mendapat impitan tekanan kini mulai merasa lega. Jarak pandang yang hilang itu kini kembali. Sedikit demi sedikit jarak pandang mereka melega, yang dengan demikian ada keleluasaan untuk mempersiapkan diri. Edian, Senopati Panji Suryo Manduro kini meletup. Keadaan kini berubah dengan cepat. Hal itu terjadi karena angin lesus yang mengisap kabut itu bergerak berputar seperti ada yang mengendalikan. Dengan suara mencicit bernada tinggi menimbulkan rasa nyeri di telinga, beliung yang telah menyamai besar pohon kelapa itu melintas pada jarak yang amat dekat dengan pasukan Keta yang kemudian menyebabkan mereka terpaksa lari tunggang langgang untuk menghindar. Tidak ada yang memberi perintah. Pasukan itu bergerak mundur sekalian. Adalah kini Kiai Wirogati yang jengkel karena merasa ada pihak yang telah mengganggunya. Setelah beberapa saat lamanya, orang yang diperkirakan akan muncul itu akhirnya menampakkan diri. Dari bayangan pohon lebat muncul dua orang yang tanpa secuil pun keraguan kini datang mendekatinya. Dengan berdebar-debar, Pradabhasu yang terus mengamati apa yang dilakukan Kiai Wirota Wirogati dan Mapanji Keta mengikuti perkembangan yang terjadi. Pradabhasu memperoleh kesempatan untuk menempatkan diri pada jarak yang cukup dekat karena bayangan pohon yang lebat. Merayap bagaikan seekor kadal, Pradabhasu kini beringsut mendekat. Ada orang yang datang, Bobo, bisik Mapanji Keta. Kiai Wirota Wirogati kini berdebar-debar. Ia merasa harus bertemu dengan teman lama, tetapi dengan keadaan yang berbeda. Mapanji Keta kini memberi isyarat kepada anak buahnya untuk siaga. Beberapa prajurit yang mengawal Kiai Wirota Wirogati sigap mempersiapkan diri dengan memasang anak panah di busurnya. Akan tetapi Kiai Wirota Wirogati meskipun mengalami gangguan penglihatan, bagai bisa melihat apa yang dilakukan anak buahnya. Kiai Wirota Wirogati mengangkat tangannya melarang mereka melakukan apapun. Apa kabarmu, Wirogati? Terdengar sebuah sapa. Kiai Wirota Wirogati mencoba mengenali suara itu. Warna suara yang menyebabkan ia kemudian tersenyum. Kau rupanya. Aku kira kau sudah mati, jawab Kiai Wirota Wirogati dengan nada yang riang. Orang yang baru datang itu kemudian tertawa. Tua-tua keladi. Rupanya makin tua makin menjadi. Apa yang kau inginkan dari apa yang kau lakukan ini?
Sementara usiamu sudah demikian tua, sahabat sejatiku. Kiai Wirota Wirogati menyimak pertanyaan itu dan menelannya dengan bulat-bulat. Ada rasa tidak nyaman ketika mendengar pertanyaan semacam itu. Setidaknya karena itu dilontarkan oleh orang yang dulu pernah menjadi sahabat akrabnya. Pergaulan yang terjadi di masa lalu itu begitu sangat eratnya. Medang Dangdi, meski sudah tua, tetap saja mulutmu cerewet, jawab Kiai Wirota Wirogati. Orang yang disebut dengan nama Medang Dangdi itu tertawa terkekeh-kekeh. Demikian pula dengan Kiai Pawagal yang rupanya telah berhasil menempuh perjalanan jauh dari ibu kota Mojopahit dan kini telah berada di Keta untuk memenuhi janjinya yang telah diberikan kepada Gajah Mada. Meski hanya setetes keringat, ia akan berikan bantuan dengan meredam sepak terjang sahabatnya yang kini tengah salah arah. Adalah kini Mapanji Keta yang terkejut ketika nama itu disebut. Kau pernah mendengar nama Medang Dangdi, Mapanji? Mapanji terdiam beberapa saat sebelum ia kemudian menjawab. Pernah, Bopo, jawab Mapanji Keta. Dialah yang berada di belakang kemunculan Lesus itu. Ia adalah sahabat baikku ketika dulu kami berperang melawan Kediri. Namun, entah sekarang, apakah ia masih akan menganggapku sebagai sahabat atau tidak. Yang seorang lagi, ia adalah seorang pembual, namanya Maheso Pawagal. Ia juga ikut berjuang bersama-sama denganku melawan prajurit gelang-gelang yang dipimpin oleh raja dan patihnya, Jayakatuang dan Maheso Mundarang. Mapanji Keta bergegas meloncat turun dari kudanya ketika Kiai Wirota Wirogati memberi isyarat minta dibantu turun dari punggung kudanya. Para pengawal Kiai Wirota Wirogati masih tetap berada dalam sikap waspada dengan tetap mengarahkan bidikan senjatanya. Namun yang tidak diduga adalah apa yang diperintahkan oleh Kiai Wirota Wirogati. Tinggalkan aku sendiri. Mapanji Keta kini terkejut. Jangan khawatirkan aku. Mereka tidak akan berbuat curang mencelakaiku. Tinggalkan aku, karena aku tidak ingin pembicaraanku dengan mereka ada yang mengganggu. Aku akan kangen-kangenan dengan mereka. Mapanji Keta tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menuruti perintah itu. Demikian pula dengan para pengawalnya. Mereka semua kemudian segera berbalik arah untuk mengambil jarak. Kiai Maheso Pawagal kini bergegas mendekat saat mendapati Kiai Wirota Wirogati ternyata harus tertatih-tatih dalam berjalan. Kiai Medang Dangdi juga ikut menuntunnya untuk bersama-sama duduk di atas sebuah batu.